pemirsa, berjumpa kembali bersama Dialog Suara Publik TVRI Aceh. Saya Muhammad Syuib Hamid akan memandu acara ini lebih kurang 60 menit ke depan. Dan tema kita di hari ini adalah terkait dengan industri dan pembangunan ekonomi Aceh. Pemirsa, sektor industri menjadi salah satu sektor yang sebenarnya cukup besar dalam memberikan pertumbuhan ekonomi bagi sebuah daerah atau negara. Itu pula yang menyebabkan banyak daerah dan negara di dunia membuka keran investasi besar-besaran agar banyak investor datang untuk berinvestasi di daerah atau di negara mereka. Aceh termasuk salah satu yang terus membuka diri untuk mencari investasi ini, sehingga sektor industri misalnya katakanlah begitu, itu menjadi salah satu yang diminati nantinya, sehingga hasil dari itu akan memberikan efek bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh sendiri. Pemerintah sendiri tentu sudah punya rencana-rencana seperti apa untuk terus menggerakkan sektor industri, sehingga yang diharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Lalu seperti apa hingga hari ini terkait dengan sektor industri di Aceh dan bagaimana efek yang sudah diberikan atau terjadi pada masyarakat akibat hadirnya sektor industri ini. Dan kalaupun kita bicara tentu ada tantangan-tantangan, maka seperti apa tantangan yang ada di lapangan itu? Ikuti perbincangannya bersama Dialog Suara Publik TVRI sore hari ini bersama 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI. Yang pertama ada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, ada Bapak M. Rauzi. Assalamualaikum Pak Rauzi. Waalaikumsalam para pemirsa sekalian. Dan yang kedua pemirsa ada Ketua Kadin Aceh Bapak Makmur Budiman. Assalamualaikum Pak Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga ada Bapak Azwar Abu Bakar, beliau merupakan mantan Menpan RB era pemerintahan SB Budiono, kemudian juga pernah menjabat sebagai penjabat gubernur Aceh dan juga anggota DPR RI dari Aceh, dan juga selama ini aktif dalam melihat sisi pembangunan di Aceh. Assalamualaikum Pak Azwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi, baik bertanya maupun menyampaikan pendapat Anda terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu industri dan pembangunan ekonomi Aceh. Di line telepon 0651417773. Baik, ke Pak Rauzi terlebih dahulu, barangkali publik ingin mendapatkan deskripsi umum dulu terkait dengan katakanlah kondisi sekarang sebenarnya kalau kita bicara sektor industri di Aceh, sudah seperti apa Pak Rauzi? Baik, terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Kalau bicara tentang industri Aceh hari ini, sepertinya kita memang masih belum jauh bergerak dari kondisi-kondisi sebelumnya. Kenapa? Karena memang masih banyak investasi-investasi itu di Aceh masih dalam kondisi wait and see. Oke. Wait and see. Jadi sehingga dengan kondisi wait and see ini, mereka mungkin masih menunggu kapan saatnya mereka mau berinvestasi di Aceh. Tapi sebenarnya dari kalau Pak Rauzi lihat sebenarnya berarti kita dalam posisi stagnan sebenarnya. Seyogianya memang melihat, maksud saya dengan cerita deskripsi Pak Rauzi tadi, apakah sepadan misalnya dengan keuangan yang kita punya, dengan sumber daya yang kita punya, lalu merujuk pada cerita Pak Rauzi tadi, posisi kita masih dalam kondisi yang stagnan begitu. Kalaupun kita sepakat, nanti kita akan dengar juga dari pihak lain. Ya, jadi kan begini, pembangunan ekonomi itu mutlak memang harus ada investasi. Oke. Investasi itu tentu industri, bisa bermacam-macam jenis industri itu. Karena ketika industri ada, berarti terbuka lapangan kerja. Jadi ketika terbuka lapangan kerja, masyarakat itu memiliki pekerjaan. Oke. Nah, ketika dia memiliki pekerjaan, dia punya penghasilan dan akan menurunkan angka kemiskinan. Nah, itu dia. Nah, kondisi hari ini memang secara umum kita memang belum begitu terbuka industri di kita. Banyak sih yang memang beberapa waktu lalu itu berkunjung ke Aceh, ingin menyatakan investasi di Aceh. Namun sampai sekian lama ditunggu juga mereka tidak datang lagi. Artinya baru sebatas melihat tadi, kalau mau minjam istilah Pak Rauzi, wait and see. Ya. Lalu apakah ada industri lain sebenarnya tadi, atau kalau saya ingin balik pertanyaan, lalu industri apa sekarang yang mungkin katakanlah sedang tumbuh kembang di Aceh? Jadi karena melihat tadi industri manufaktur manufaktur itu yang besar-besar itu, wait and see di Aceh, maka kita putar setir lah. Maka lirikan kita memfokuskan untuk membangun industri kecil dan menengah di Aceh.
Yang hari ini berdasarkan data kami itu sudah lumayan. Oke. Sudah lumayan tumbuhnya, tapi kita terus mendorong untuk bisa lebih tumbuh secara masif lah IKM ini. Karena ini kan termasuk kalau industri IKM ini ada di masyarakat langsung, dan ketika dia masif, kekuatan ekonominya tinggi di sana. Dan dari statistik yang kita punya dari ke tahun ke tahun, apakah IKM atau industri kecil menengah tadi itu terus berkembang di masyarakat? Iya, terus berkembang. Itu sektor apa saja yang katakanlah hari ini sedikit on fire untuk mempromote produk-produk mereka, Pak Rauzi? Sektor kerajinan, sektor kerajinan, sektor pengolahan ikan, makanan pengolahan ikan, kemudian termasuk juga kemamah kita ada beberapa merek, termasuk juga ada beberapa perusahaan-perusahaan coklat kita yang hari ini sudah lumayan dan ini. Nah, sudah mulai go publik, iya, gitu ya? sudah mulai go publik. Nah, kemudian juga ada juga yang mereka itu memproduksi kopi yang tidak green bean gitu. Ya, yang bisa dipasarkan keluar dari Aceh. Bahkan bukan luar Aceh aja, tapi sudah merambah ke negara luar. Internasional. Ya. Baik, saya ke Pak Makmur. Tadi menarik menyimak deskripsi disampaikan oleh Pak Rauzi bahwa secara umum sebenarnya dari sektor IKM oke. Nah, dari sudut pandang Kadin sendiri seperti apa yang dirasakan? Karena bicara tadi industri tentu leading sektornya itu adalah para pengusaha kita. Nah, seperti apa, Pak? Baik, sangat menarik juga nih diskusi ini. Yang perlu kita ketahui sekarang bahwa Gubernur Aceh sekarang, Pak Nova, sedang giat-giatnya menggerakkan ekonomi rakyat. Sedang gerak-geraknya mencari magnet ekonomi supaya Aceh bisa hidup dengan industri, karena tanpa industri kita tidak akan sustainable. Yang perlu kita garis bawahi juga bahwa tugas menggerakkan ekonomi itu bukan tugas Pak Gubernur Aceh aja. Ya. Karena kemiskinan ada di tingkat 2. Dan di situ juga butuh mungkin DPRA. Di situ butuh juga bupati. Di situ juga butuh DPRK. Karena selama ini yang kita lihat kemiskinan ada di tingkat 2. Jadi mungkin bahwa gerakan ekonomi ini bukan punya Pak Nova aja. Jadi kita harus kolaborasi dengan semua stakeholder. Oke. Apa maksudnya? Berarti menurut Pak Makmur selama ini integrasi ini tidak terbangun dengan baik, sehingga tadi apa yang kita harapkan bahwa industri hidup dan mengurangi kemiskinan tidak terjadi. Apakah begitu? Bukan. Jadi begini. Jadi selama ini yang kita lihat bahwa saya melihat di mana-mana ini kan terkesan bahwa kerja kerasnya ada di Pak Gubernur. Jadi para stakeholder lain di tingkat 2 kelihatannya juga mereka selama ini saya nggak pernah lihat bagaimana mereka menggerakkan ekonomi di tingkat 2. Sedangkan kemiskinan kan ada di tingkat 2. Di samping itu, kita juga sedang berpikir bagaimana caranya orientasi APBA itu ke sektor produktif. Yang selama ini kita lihat hampir 67 triliun. Sudah beredar di Aceh, tapi nggak ada satu sektor real pun yang kita lihat ada gerakan. Jadi di sini mungkin kita coba kolaborasi bersama pemerintah daerah, DPRA, pemerintah tingkat 2, terus DPRK, beserta Kadin, dan semua stakeholder, coba kita pikirin semua APBA dan APBK kita arahkan ke sektor produktif. Oke, itu yang paradigma ini yang perlu dibangun kepada semua stakeholder ya. Siap. Tapi kalau peran real Kadin sendiri, walaupun mungkin Pak Makmur baru terpilih, tapi setidaknya Anda sudah cukup mengenal bagaimana seharusnya Kadin juga berperan untuk mengisi dan mendorong tumbuhnya industri di Aceh. Nah, selama ini apa yang mungkin Pak Makmur bisa komentari terkait dengan peran Kadin dalam Kadin mendukung? Sekarang kan juga sedang memikirkan untuk merekomendasikan kepada pemerintah daerah, untuk merekomendasikan kepada stakeholder. Kalau memungkinkan, nanti pada saat pembahasan APBA itu diikut sertakan Kadin. Karena Kadin di situ ada praktisi-praktisi. Dan Kadin juga coba memikirkan bagaimana caranya nanti ada terobosan-terobosan baru. Contoh soal begini, saya kemarin ketemu dengan perwakilan Alibaba. Ketemu perwakilan Alibaba, kita sedang bicarakan bagaimana caranya kita melatih calon pengusaha baru per kabupaten 50 orang. Karena nantinya mereka akan
jadi marketer ulung, dan nanti di sana juga waktunya sampai 3 bulan. Jadi nantinya juga mungkin mereka akan jadi marketing handal dalam rangka memasarkan barang-barang UKM Aceh dengan kondisi dari offline ke online. Oke. Menarik bahwa Kadin mencoba membuka keran ini ya. Baik. Jadi peluang-peluang yang mungkin bisa ditarik itu Baik. kenapa tidak? Alibaba salah satu yang mungkin perusahaan ternama saat ini. Baik. Itu sama mungkin untuk kita kerjasama. Walaupun mungkin pada tahap awal baru sebatas training dulu, Pak. Ya, kita mengarahkan kepada training center, tapi butuh waktu lama. Oke. Kita minta sampai jadi. Kan kalau selama ini kita lihat training centernya cuma 3 hari. Itu saya pikir nggak jadi. Iya. Dan kita juga, Kadin juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah, sekarang kita juga tidak hanya mengirim S2, S3 ke luar negeri, tapi juga mengirim petani ke luar negeri. Karena dengan berlimpahnya dana desa, dengan harapan kita petani juga bisa membangun desa masing-masing. Oke, dengan ilmu baru yang mereka Ilmu dapatkan baru. di negara tersebut. Di samping itu juga kita juga rekomendasikan SMK, adanya SMK internasional. Nantinya kelas 3 mereka bisa belajar di Thailand, mereka bisa belajar di Vietnam dalam rangka meningkatkan produktivitas. Kalau misalnya di Vietnam mungkin kopi, kalau mungkin di Thailand itu bermacam-macam makanan mungkin. Oke, ya. Jadi di sini kita juga punya satu tugas khusus, kita merubah mindset masyarakat Aceh. Karena yang perlu kita ketahui sekarang, tingkat produktivitas masyarakat Aceh kan sangat kurang. Hasil survei itu 1% yang kreatif, tapi 99% semua menunggu. Oke. Jadi harapan kita juga masyarakat Aceh sendiri nanti tugasnya menciptakan lapangan kerja, Ya. bukan mencari pekerjaan. Ya, lebih produktif. Siap. Ya, tentu menarik menyimak cerita Pak Makmur tadi bahwa ternyata di sini bahwa Kadin sebenarnya diharapkan berperan banyak untuk memberi pengetahuan mendasar tentang sektor ekonomi tadi. Pemerintah mungkin mendorong dari aspek regulasi. Walaupun tadi yang paling penting adalah paradigma kerja semua elemen. Kolaborasi. Sebelum ke Pak Azwar, kita terima penelpon dulu dari pemirsa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Mulyadi di dalam Temen Barat. Silakan Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini sangat tepat kita bertanya dengan Bapak-Bapak depan nih. Betul. Mengingat industri kita tentunya di kerajinan mungkin daya saing produk kita mungkin kalah dengan partai yang lain. Selama ini kita lihat. Alangkah baiknya kalau memang Bapak-Bapak bisa menerobos kembali itu pabrik gula, Pak. Oke. Gula itu kan begitu banyak menyerap tenaga kerja. Lima petani-petani tebu itu bisa berkarya. Seluruhnya mendapat kesempatan kerja. Kalau bisa dia dikembalikan lagi, mungkin luar biasa. Itu PR besar untuk Bapak-Bapak, Pak. Iya. Bapak Rizperindak, Bapak Ajwar, jam terbang lebih tinggi, Pak. Makasih Pak, itu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Pertanyaan bagus dari Pak Mulyadi, saran pabrik Saka. Mungkin Mas Aceh. Oke, Pak Azwar, sekaligus mungkin tadi juga menjawab harapan pemirsa kita, Pak Mulyadi. Tapi mungkin sebelum ke sana dari sudut pandang umum, komentar seperti apa yang bisa Pak Azwar sampaikan ke publik? Pak Azwar selama dulu pernah di pemerintahan, dulu pernah di konsultan, di pengusaha. Nah sekarang melihat Aceh, apa komentar Pak Azwar terkait dengan sektor industri hingga hari ini? Makasih Pak. Sudah didahului oleh Pak Rozi. Audi tadi, bagus sekali. Saya appreciate bahwa dinas perindustrian kita melangkah maju. Nah ini bagaimana diikuti oleh kabupaten kota. Ya. Harus sinergi kan? Ya. Nah, untuk ikut kabupaten kota, apa yang kita lakukan? Apakah subsidi, apakah sayembara dan sebagainya, ini perlu. Yang kedua, Kadin juga udah menoleh ke sana. Saya kira ini appreciate luar biasa. Salut ya. Pemikirannya jauh ke depan. Memang untuk maju Aceh ini kita harus berpikir ke depan. Berpikir ulang lagi. Dan berpikir ke samping. Ke Thailand, ke Vietnam dan Ke sebagainya. Songkla. Ke Songkla. Jadi, baik. Ada beberapa faktor. Hari ini kondisi untuk industri di Aceh ini berat. Tanahnya tidak begitu subur. Oke. Minat petani juga kurang.
Tetapi kita harus menanam industri di Aceh. Nggak bisa tidak, harus. Jadi kalau Tuhan membelah tanah itu dengan hujan, kita membelah tanah untuk industri itu dengan kemudahan-kemudahan. Jadi tadi Pak Kadis kasih kasih inspirasi, ini diperlukan di sana, ini diperlukan di sana, mesinnya ada di sini. Mudahkan. Kalau ada izin bukan cari uang, baik resmi pun nggak resmi, tapi mengatur dengan sebaiknya. Nggak terlalu ketat. Ya udah, jalan dulu. Ya. Saya ingin membuat sebuah ilustrasi dalam perizinan. Kalau orang mau kawin tuh nanti dia harus punya punya rumah. Kalau punya anak harus punya ayun, punya mobil. Tapi waktu dia nikah cukup seorang anak yang tanggung jawab, akad nikah, mahar, ada saksi, cukup, kasih kawin terus. Begitulah sikap kita pemerintah terhadap pengusaha kecil-kecil ini. Belum punya apa-apa dia. Nah, sikap pertama itu seperti itu, dan Kadin dibelain. Jangan dibuat checklist yang demikian rupa. Nggak siap-siap anak-anak. Akhirnya kejar-kejaran. Jadi mudahkan. Yang Pak Azwar lihat sekarang ini kan sebenarnya sudah mudah atau belum sih? Ini di industri udah bagus. Begitu di level bawah untuk perizinan, izin HO, izin lingkungan, izin ini itu banyak sekali itu. Capek anak-anak. Jadi tadi saya katakan tanah Mudahkan. ini tidak begitu subur. Harus kita cangkol, kasih air. Nah, inilah kira-kira satu. Yang kedua, petani mau nanam. Orang tua lingkungan harus menghargai anak-anak yang mulai industri. Industri sederhana apapun harus dihargai lebih bagus daripada dia kerja di tempat lain. Dia punya industri 2-3 orang pegawai lebih mulia daripada dia kerja di tempat lain. Ini harus kita dorong. Anak kita punya semangat, punya ambil risiko. Saya ambil contoh, karena banyak orang-orang punya duit sebagian ya, bikin anaknya bikin kedai kopi supaya dia berusaha. Mungkin untungnya sedikit, tapi dia lempar seperti itu. Saya kira itu satu milieu atau lingkungan bagus lah untuk kita. Jadi ini saya lihat dua aspek. Kemudian dari segi birokrasi, saya ingin berpikir birokrasi. Birokrasi ini harus melihat yang bisa kerja di pemerintah cuma 3%. Yang 97% ini adik kita, anak kita nggak bisa kerja lagi. Jadi kita punya tanggung jawab di birokrasi untuk memudahkan tubuh ini. Supaya orang Aceh semua dapat pekerjaan. Nah, 3 ini aja kalau kita bisa gerakkan, ini luar biasa. Oke, tapi sebenarnya dari dulu, katakanlah apa yang diusulkan Pak Azwar, saya kira juga terfikirkan oleh para policy maker kita. Tapi kalau sampai sekarang itu masih terjadi, kira-kira dari amatan Pak Azwar, kita boleh lihat ke gimana masalahnya? Level tingkat 2 nggak begitu. Oke. Kita mau orang bikin perusahaan PT saja untuk izin usaha aja. Ribet. Itu 9 orang pergi ke cek situ. Itu apa banyak kali? Oke. Saya kasih gambaran. Orang mau bikin anak Aceh membuat perusahaan peternakan. Oke. 3.000 ternak. Cukup 1 izin. Yang periksa lingkungan hidup. Oke, bagus. Yang lain semua dia urus oleh dia. Nah, segitu ekstrim mudahnya. Ini kita lepas di misal takut banyak hut. Maaf ya. Nah, ini saya bicara apa adanya nih untuk semua Oke. pihak. Artinya tren ini masih terjadi ya? Masih. Jadi ini perlu pimpinan itu perlu lihat ke bawah. Sehingga ke depan ini mesti ada semacam sayembara. Daerah kabupaten kota mana yang paling banyak melahirkan industri baru. Buatlah sayembara sehingga itu menjadi sebuah aim atau sebuah target dari masing-masing kota, bukan berapa banyak retribusi. Udah ke sana arahnya. Kalau kita memang mengatakan perlu industri kecil tumbuh. Nah, kan tidak cukup segitu aja. Industri kecil-kecil ditumbuh, harus ada yang merangkum industri menengah yang menampung. Harus dipikirkan juga bersama-sama. Kebijakan pemerintah, mikirkan itu juga, menjaga sampai situ. Memang kita punya uang untuk itu kan, kita pikirkan sampai situ. Jadi ini baru sejalan, Pak, permesinannya. Nah, kemudian tadi disinggung oleh beliau masalah uang. Uang desa banyak. 1 miliar satu desa rata-rata. Tapi kita belum terbiasa untuk industri. Nah, bagaimana digabung? Kan gitu. Kadin undang pengusaha luar. Di DPRK ada uang aspirasi. Pokir dirubah apapun boleh. Di tingkat satu anggota DPR sampai 10-20 miliar dia boleh ngatur. Walaupun nanti dibawa ke dinas supaya jangan ada korupsi, betul. Coba berpikir, buka dinas buka. Ini loh yang bisa dibawa. Kasih tahu sama mereka. Kalau mereka punya duit tapi dia nggak tahu beli apa, nggak ada list, dia beli apa aja. Oke. Jadi bagaimana dinas
atau pengusaha ngasih ide kepada anggota DPR, industri apa. Tapi industri yang jangan lepas-lepas, mandi pegat, hana lagut. Nah itu belum. Jadi memang perlu betul kolaborasi. Sebuah kolaborasi bisa berhasil. Pertama, kita punya sasaran apa? Jelas. 5 tahun ini, setahunnya apa? Dan siapa yang terlibat? Dinas mana yang terlibat? Lembaga mana? LSM mana? Masyarakat mana? Desa. Itu semua kita susun. Baru ada pemimpinannya. Kita atur semua strateginya. Tapi kalau kita bilang kolaborasi saja tanpa kita atur siapa berbuat apa, di mana, kapan, nggak terjadi, bos. Lalu apakah ideal kita tidak bisa tanpa menafikan fakta yang Pak Azwar sampaikan tadi bahwa tanah kita memang agak berat untuk sementara ini tanah cerah kenang iya. Tapi apakah dengan keadaan tadi, saya ulang kembali pertanyaan yang sama ke Pak Rozi, sepadan tidak pertumbuhan yang kita punya hari ini? Pak Azwar sendiri merasa satisfied tidak, puas tidak dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Rozi? Saya puas. Terima kasih. Saya puas. Apa yang diinginkan oleh beliau, saya penuh harapan. Tapi potensi yang ada pada kita, keuangan yang ada pada kita, kebutuhan yang luar biasa masih jauh, masih ada ruang untuk kita masuk. Nah, ruang inilah perlu kita bersama-sama. Tadi kata kuncinya kolaborasi. Kolaborasi. Kalau Bupati nggak merasa penting, maaf ya, PKA ke depan jangan lagi kita pamer pelaminan Melabu, pelaminan Aceh Besar, jangan lagi itu. Hasil industri Melabu Aceh Barat ini, hasil industri Aceh Timur ini, begitu kita pamer kekuatan di situ. Beda dia orientasinya. Jadi bukan hanya budaya, tapi budaya dikemas. Itu budaya itu boleh, tapi jangan udah cukup lah itu. Nanti 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali kita buat. Tapi yang anual, yang tiap tahun orang mau tahu mesin apa yang dibeli, mesin apa dipakai, di mana dijual mesin ini, harganya berapa. Sudah harus menjadi makan hari-hari. Bank juga gitu, BPD menurut saya sudah sangat sejahtera. Dulu waktu 2002 tuh di bangkrut. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dia mensejahterakan rakyat dengan uang yang ada pada dia? Orientasi memberikan uang kepada produktif itu penting. Jangan konsumtif saja. Sempat dikritik beberapa kali. Semoga ini menjadi sesuatu masukan bahwa ada master plan tadi kalau mengutip. Kalau BPD mau dengar ini, dia bentuk tim untuk bagaimana orang-orang, dia bentuk tim untuk memberikan kepada produktif. Dia harus bentuk tim, bukan mendengar aja. Bentuk tim untuk menelusuri. Dan action terhadap itu. Baik pemirsa, menarik tadi kita mendengarkan deskripsi Pak Azwar. Beliau sudah cukup berpengalaman dan mengetahui betul tadi titik-titik lemah yang kita punya. Dan semoga ini perbincangan kita didengar oleh policy maker, terutama tadi di daerah tingkat 2 yang tadi sempat menjadi salah satu persoalan kita yang tidak tersambung dengan baik. Sehingga yang diharap tadi tujuannya adalah industri tumbuh berkembang dan memberikan efek positif bagi ekonomi Aceh bisa terwujud adanya. Nanti akan kita kembali ke Pak Azwar, saya ke Pak Rozi kembali. Tadi ada Pak Mulyadi yang bertanya, ini dia mengusulkan pabrik gula, pabrik saka. Apa mungkin? Ataupun saya tidak cukup info atau Pak Mulyadi juga belum dapat info. Sebenarnya kita sudah punya, tapi tidak ada, publik belum mengetahui mungkin. Gimana Pak Rozi? Kalau cerita pabrik gula, kita punya dulu. Itu yang di Cot Girik ya. Itu long time ago. Namun kemudian kenapa dia lambat laun, terus off akhirnya off dan tidak ada lagi. Tentu pertama kita lihat pengelolaan manajemen perkebunannya, yang kedua tipikal pekerjanya, yang ketiga kondisi alamnya sendiri. Nah kan kondisi yang saya maksud adalah kita kan, mohon maaf, ada 30 tahun diterpa konflik. Saya kira ini juga nggak menyamankan investasi yang ada di Aceh. Nah ini makanya sehingga investasi-investasi itu tidak mau mengintervensi lebih luas. Karena tadi kan gini, dalam investasi itu kan paling tidak yang pertama adalah kita punya uang. Uang kita ini kan kita investasikan, tentu kita mau nambah uangnya. Nggak ada kita punya uang, kita mau investasikan, kemudian kalaupun uang itu habis ya sudahlah. Nah itu kan lebih baik kita bayar sedekah atau bayar zakat saja. Kalau begitu keadaannya. Nah dia kan uang ini kita investasikan, dia akan berkembang dan mungkin mengembangkan lagi yang lain. Nah kemudian dalam kita berinvestasi lah atau berproduksi, tentu kita pasti ada secure di situ, keamanan, kenyamanan. Kemudian ada kepastian hukum di dalamnya.
Kepastian hukum itu ya karena perizinannya itu jelas. Oke, clear. Jelas, clear. Kemudian yang paling penting lagi itu adalah keamanan politik itu yang paling menurut. Nah, apakah lalu menurut Pak Rozi cerita ini sebenarnya kondisi ini belum stabil di kita, sehingga tadi katakanlah mengutip kembali statement Bapak, masih wait and see. Ini yang belum stable. Kalau kacamata saya, kita kan sudah kondusif. Ya, semua kita sudah publik kondusif. menilai sudah Tapi kan kacamata investasi kan berbeda dengan kacamata kita. Kacamata investasi dengan matanya sendiri gitu. Mereka Rp1 pun tak mau rugi. Iya, itu dia. Apakah Jadi bisa kan, kita jamin ini? Itu belum lagi kita bilang sustainable produksi, kemudian sustainable bahan baku, sehingga ketika diangkut dia nyaman dalam perjalanan dan lain sebagainya. Nah ini juga pengaruh sebenarnya. Oke. Nah ini yang perlu kita sebenarnya dorong. Iya, pemerintah, semua lah ya, semua tingkatan pemerintah lah. Baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, maupun pemerintah kecamatan sekalipun dan kecil. Ayo sama-sama kita memberikan sosialisasi kah, edukasi kah terhadap butuhnya lingkungan investasi yang nyaman untuk orang berinvestasi. Oke, saya ulang kembali. Menarik bahwa kalau saya simpulkan, memang ini ada terms and conditions, ada syarat dan ketentuan memang harus kita ikuti, baru investasi ini bisa kita lakukan di sektor industri. Tapi kembali ke pertanyaan Pak Mulyadi, apakah masih mungkin pabrik gula ini segera atau akan hadir dalam planning pemerintah? Sudah ada ancang-ancang Pak? Kalau cerita mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Nah pertanyaannya hari ini kan, siapa investornya yang mau membangun itu? Kalau pemerintah sendiri tidak cukup anggaran sebenarnya kalau untuk... Begini, kalau pemerintah itu tidak bisa berbisnis dia. Nah ketika membangun pabrik gula itu kan ada bisnis to bisnis. Kalaupun via BUMD misalnya, apakah Nah mungkin? kalau BUMD-nya mau ya silakan, tidak apa-apa. Nah artinya bisnis pemerintah lewat BUMD. Tapi apakah BUMD-nya sudah siap? Ya perlu dimatangkan kembali. Tapi ini menjadi salah satu yang dipikir oleh pemerintah sebenarnya. Ya kan gini, namanya bisnis BUMD kah atau corporate namanya, atau dan lain sebagainya, termasuk juga CP, itu dia akan punya bisnis plan. Bisnis plan yang dia susun per tahun itulah yang dia pedomani untuk dia jalankan. Nah itu yang mereka ini kan, ada nggak bisnis itu dalam Master plan. master plan itu? Gitu. Oke, bisnis plan Karena ini mereka. juga tergantung nanti kesiapan bahan baku, pengolahan dan penanaman, termasuk juga SDM. ya SDM, termasuk juga petani-petani yang mau menanam tebunya sendiri. Artinya kayak putang mungkin nggak tandu be. Ya, Nah, itu juga harus kita pastikan ya. Giliran mau kita produk kado be karena jelas. Ya, ini masalah. Tadi menarik bahwa memang tadi saya kutip kembali statement Pak Makmur dan juga Pak Azwar, kolaborasi, semua pihak harus sinergi. Ada mesin, ada bahan baku, sejalan, tidak sampai putus di tengah jalan. Oke, nanti kita akan kembali ke Pak Rozi, saya ke Pak Makmur kembali. Publik sebenarnya menaruh harapan bahwa beberapa kebijakan pemerintah hari ini yang coba diperjuangkan, misalnya ada pelabuhan Krung Raya, pelabuhan Krung Geku, ada kemudian Sabang, yang ini berharap menjadi primadona berikutnya dari sektor industri kita. Tapi hari ini terkesan ini seperti tidak hidup, Pak Makmur. Apa yang mungkin bisa Anda sampaikan? Baik, kita kemarin saya sudah ketemu dengan Kepala Balitbank Perdagangan di Jakarta. Jadi salah satu tugas saya kemarin, saya bicara dengan Kalitbank bagaimana caranya pelabuhan di Aceh berfungsi. Contoh soal, kita sekarang produksi CPU itu 800.000 ton per tahun. Per tahun? Per tahun. Jadi kalau dihitung ongkos angkut, itu ada rata-rata Rp200 per ton. Jadi kita di situ rugi 1,6 T per tahun. Itu satu komoditi. Kita belum bicara kerusakan jalan. Kita belum bicara lamanya perjalanan. Kita belum bicara multiplier effect di pelabuhan. Jadi satu komoditi kita 1,6 T. Saya kemarin ketemu Ibu Sri Mulyani di Jakarta. Jadi saya juga sudah minta waktu dengan beliau. Nanti Kadin dengan Pak Gubernur, dengan stakeholder, kita mau bicara handicap yang ada di lapangan. Di samping itu, saya kemarin juga saya ke perdagangan pusat, saya juga bicara perlunya dibentuk Badan Pengembangan Ekspor di Aceh. Mungkin semacam UPTD. Karena selama ini kan kalau kita berharap di daerah mungkin butuh waktu. Tapi kalau mereka punya tim, apalagi mereka kan juga mantan ATPC di luar negeri, yang mereka juga bisa menggerakkan
munculnya eksportir di Aceh sambil mereka juga melakukan diversifikasi pasar. Jadi kita juga sudah coba, tapi kita nggak berhenti. Nanti kita juga akan bicara lagi mungkin dengan Ibu Sri Mulyani bagaimana caranya nantinya CPU Aceh itu diangkut melalui pelabuhan Lus Mawai atau Aceh Jaya. Karena pelabuhan Lus Mawai sendiri udah punya tangki timbun dan Aceh Jaya juga udah punya tangki timbun. Yang kita ketahui sekarang juga di Medan itu terjadi kredit juga sampai 3 hari baru bisa ekspor. Karena memang harus nunggu macetnya di lapangan di sana. Jadi mungkin ada satu potensi kita gerakkan di Aceh. Lalu apa penyebab selama ini pelabuhan ini tidak bisa berkembang? Tadi misalnya kita punya peluang masuk, tapi toh kita sampai dengan sejauh ini kita tidak bisa menggerakkan secara lebih yang diharapkan, Pak Maaf. Mungkin kalau saya pikir juga begini, selama ini kan saya melihat Pak Nova juga, beliau selalu memikirin bagaimana terjadi multiplier effect. Bagaimana terjadinya defisit neraca perdagangan Medan. Jadi itu salah satu gagasan beliau, bagaimana menggerakkan UKM di Aceh. Bagaimana menciptakan multiplier di Aceh. Bagaimana menghidupkan pelabuhan-pelabuhan kembali. Jadi mungkin kalau kemarin-kemarin saya juga tidak tahu apa persoalannya. Tapi hari ini tidak berhentinya Pak Nova Iransya untuk menggerakkan bagaimana hidupnya ekonomi di Aceh. Khususnya tadi kuncinya multiplier effect tadi. Multiplier effect. Yang diharapkan itu bisa hadir dari sebuah terobosan itu. Siap. Dan ini dalam rencana tadi Pak Makmur juga ketemu Menkyu misalnya bahwa seoptimis apa bahwa apa yang tadi coba dikomunikasikan itu akan bisa berjalan di Aceh? Kita tidak pernah berhenti. Kita akan bergerak sampai terjadinya hidup pelabuhan di Aceh. Itu salah satu tugas pokok Kadin juga bersama-sama dengan pemerintah daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Bagaimana menggerak ekonomi rakyat dan terjadinya multiplier di pelabuhan. Dan kita berdoa bahwa ini bisa terwujud sesegera mungkin. Siap. Menarik. Kembali ke Pak Azwar. Sebelum Pak Azwar, pemirsa mungkin Anda ingin berpartisipasi, apakah bertanya atau menyampaikan statement terkait dengan topik kita hari ini, silakan di line telepon 0651 41773. Saya ke Pak Azwar. Pak Azwar, kembali ini sudah cukup berpengalaman. Saya sering nongkrong di warung kopi, ada satu pemahaman di publik kita. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu keseluruhan. Tapi beberapa publik mengatakan bahwa misalnya salah satu penghambat pembangunan termasuk sektor industri itu adalah para pihak cenderung berpikir nyom hana untung kedro hana jedehbud. Apakah Pak Azwar menangkap signal ini di tingkat para elit? Sehingga tadi para elit berperan untuk membuka ruang, menyetujui program dan sebagainya. Selalu ada saja orang yang berpikir padum bata, itu ada saja. Tapi kalau pimpinan itu memberi teladan, itu hilang. Sekarang kalau ada, misalnya katakanlah pelabuhan Lus Mawai, mana kelompok sawit, duduk, bicarakan apa yang kurang. Oh izin, si bea cukai itu apa, duduk. Pak Nova bicara sama Menteri Keuangan dulu, selesai. Karena Pak Nova tidak ada keinginan untuk pribadi, selesai. Tapi kalau ada pikiran untuk pribadi, apa saya dapat, susah kita. Jadi dalam ilmu birokrasi, kalau ada interest hilang cerdas, gak ada hakai, hilang inspirasi. Tapi kalau dia betul-betul niatnya untuk rakyat, hebatnya pemimpin itu kan paling sedikit diambil untuk dia, paling besar diberikan untuk orang lain. Itu terbuka terus. Saya ingin kasih tahu Pak Kadis. Ini kita soal mulai kecil, Pak. Tapi begitu terbuka, dia seperti deret ukur, bukan deret hitung. Dia luar biasa, lepas dia gitu. Dan kita mampu, kita orang Aceh ini pernah jadi bangsa yang hebat dalam ekspor. Pala, semua itu, saya kasih satu ilustrasi. Raja Aceh pernah kasih seperangkat perhiasan emas kepada Kaisar Napoleon Bonaparte. Lagu di Eropa kita punya perhiasan itu emas, perak, swasta.
Aceh 1820 masih mengekspor lada, pala, dan perhiasan emas ke Amerika, Boston. Jadi saya mau kasih tahu, kita nggak usah minder, bisa kita. Walaupun sekarang kita untuk pintu Aceh udah impor dari Cina, ini kita harus kita basmi. Jadi saya katakan tadi, jangan putus asa. Memang ini lapangan agak keras tanahnya, harus kita tibu. Jadi tadi itu saya ada pengalaman satu lagi selama saya pensiun. Saya jadi juri di Jakarta untuk melihat pelayanan publik yang terbaik di mana. Pengembangan ekspor, pengembangan industri seperti apa. Jadi memang saya katakan ini sudah mulai bagus. Tapi saya bisa tunjukkan ruangnya masih banyak yang kita bisa buat. Oke. Nah, jangan ada lagi orang yang berpikir saya untuk apa, nggak boleh. Oke. Begitu pengusaha minta duduk. Semua dinas. Jangan cari-cari. Sewajarnya is oke. Tadi yang paling penting adalah ke rakyat dulu. Itu yang menjadi titik. Iya, pemimpin itu paling sedikit ambil untuk dia dan paling besar manfaat untuk orang lain. Oke. Sebenarnya kita on the track, Pak Azwar, Ya. pada aspek itu. Cuma tadi problemnya adalah kolaborasi belum terbangun dengan baik pada level policy maker di Ada daerah-daerah. satu yang perlu kita bangun di Aceh nih. Oke. Lapor. Maksudnya seperti apa, Pak? Jadi pelayanan publik itu mesti ada channel orang atau bisa lapor ke pimpinan. Sedikit aja dia bisa lapor ke atas. Kan ada call center misalnya selama ini. Nah, saya bisa tunjukkan daerah lain itu lebih bagus lapornya. Oke, itu yang perlu dibenah juga. Itu perlu kita tambah. Jadi kadang-kadang data sudah bagus di bawah nggak semua, 1-2 rusak kan. Nah itu, jadi kita mulai rapikan semua. Kalau kita mau suburkan tanah untuk tanam industri, nggak boleh ada virus sedikit pun, nggak boleh ada cacing-cacing. Kira-kira gitulah yang makan tanaman. Ini, saya bicara kiasan. Jadi kalau ada antri, anak bayi yang antri nggak sama dengan orang tua, harus kita khusus tuh. Utamakan. Jadi kita memang harus menggendong sementara industri dalam industri kecil kita. Dan industri kecil kita itu sama dengan rumput dan semak. Kalau itu tidak tumbuh, nggak mungkin pohon industri besar akan tumbuh di Aceh. Nggak bakalan. Oke. Jadi basah tanah kita ini. Kira-kira begitulah. Jadi kerjaan Kadin ini luar biasa. Ya, semoga pembicaraan kita ini menjadi sesuatu yang menjadi nyata nantinya. Kita berharap tadi, kalau mengutip statement Pak Azwar, harapan yang tadi disampaikan oleh Pak Makmur, kemudian ada juga apa yang sudah berkembang oleh pemerintah, dan terus bahwa konsep baik ini terjaga dan terus berkembang, begitu Pak Azwar ya. Jadi berarti birokrasi ini akan menjadi induk semang, bukan hanya regulator. Oke. Ini selama ini kan di mana-mana regulator. Habis itu kalau buat izin itu untuk tek 2, retribusi, bukan. Izin itu sedikit uang tuh bukan untuk retribusi, tapi untuk lebih kepada regulator, regulasi supaya bagus. Tapi yang paling penting dia membina, membimbing. Jadi saya dengar dibawa dikirim orang ke Rusia, pulang nanti tanya berapa perkembangannya. Ada orang yang mencatat perkembangan. Nah model ini jadi contoh tempat yang lain. Nah ini yang diulang di tempat lain. Ini yang penting, jadi tumbuh subur sehingga ada skala ekonomi. Kalau udah banyak malah lebih laku. Makin banyak orang praktek makin laku karena kita bisa bawa keluar. Kemudian kemudahan-kemudahan lain. Misalnya gini ya contoh. Ini tidak berarti saya dengan ada laporan terhadap BP POM. Kita sudah ada industri kemamah. Tadi sudah disinggung. Makanan-makanan. Bagaimana izin dari BP POM-nya? Dari Menkesnya? Ada nggak kita manjakan mereka? Dek, mana yang belum beres? Mari kita beresin. Nah, seperti itu. Kalian jual kemana aja sekarang? Ke Medan. Ke Jakarta belum bisa. Ayo kita urus supaya bisa. Nah, yang begitu tuh yang kita harapkan kan itu kan? Plus improvisasi. Improvisasi. Misalnya PLIU. Bagaimana PLIU dikembangkan dengan misal begitu. Walaupun itu butuh penelitian dan juga tes terhadap itu. Baik, sebelum bagi ke Pak Rauzi, pemirsa mungkin Anda juga ingin berbagi pengalaman atau saran. Silakan di line telepon 0651417773. Ya, kembali ke Pak Rauzi tadi, menarik misalnya mengakomodasi apa yang disampaikan oleh Pak Azwar. Selama ini kalau kita lihat peran Perindak sendiri sudah sedalam itu tidak, Pak Rauzi? Membina tadi ada special treatment lah yang diberikan terhadap IKM-IKM yang memang mereka membutuh pendampingan khusus lah, katakanlah begitu. Ya, baik. Jadi setelah saya dipercayakan menduduki jabatan Kadis Indap, maka saya sebenarnya memisahkan industri itu apa sih? Yes, industri itu kan, di dalam industri itu ada proses produksi di dalamnya, dan ketika proses produksi itu menghasilkan sesuatu, dia ada haki di dalamnya harus dipatenkan. Okay. Nah, kalau bicara UKM itu usaha.
Nah, bisa saja contoh sederhana saya katakan, orang yang buat tahu, buat tempe itu industri. Orang yang jual tahu goreng, tempe goreng itu usaha. Oke. Nah, jadi bicara yang tadi, di tahun 2019 ini kita ada 60 IKM yang kita bantu dari beberapa kabupaten kota terhadap hakinya maupun halalnya, Pak. Sudah kita Bantu, ya. Kemudian juga kalau bicara beberapa tadi ke Mamah, malah kita dorong terus, Pak. Di mana kendalanya dengan BPOM? Kita yang datangi BPOM. Jemput bola berarti Ya, Pak Rozi. ya, saya kita komunikasi, kira-kira apa persoalannya? Tolong dibantu. Dan contoh kita bilang hari ini kan ke Mamah Makjar kita yang memang sudah sangat-sangat representatif lah, mau kita bawa kemana-mana. Dago publik lah. Ya. Oke. Ada juga yang kotak-kotak. Malah nggak usah saya cerita lah di sini, nanti seolah-olah saya terlalu wah gitu. Tapi beberapa produk kita itu diminta dalam partai yang besar, cuman pengusahanya belum sanggup. Nah itu kan. Nah. Oke, artinya apa tadi yang diharapkan tadi Pak Azwar sempat menyinggung, dan juga harapan semua publik Disperindak sebenarnya sudah on the track untuk terus memberikan pendampingan, ada special treatment yang diberikan terhadap IKM-IKM tadi, yang memang mereka butuh pendampingan yang diberikan oleh pemerintah. Karena memang beberapa dukungan regulasi kadang mereka tidak tahu itu tadi jemput bola terus dilakukan Pak Rozi ya. Oke. Jadi tidak usah khawatir ketika mereka punya kendala atau kalau ketika dia meminta haki di Kumham, dia punya kendala, itu dia WA saya aja. Saya bilang buat permohonan hari ini masuk, hari ini selesai. Atau bisa kunjungi di website Disperindak, ada call center boleh, sana. Boleh. Jadi kita hari ini sama seperti Pak Azwar tadi yang senior saya. Hari ini kita seperti tadi, pejabat publik ini melayani itu untuk apa? Nah, artinya begini, mohon maaf, ya kita melayani kan untuk tumbuh nih. Nah, ketika masyarakat itu tumbuh, dia punya usaha, kita sudah berpahala lah dengan kita. Kita sudah bersedekah. Karena apa? Karena usahanya tumbuh, dia merekrut tenaga kerja. Mungkin di tenaga kerja itu ada istri, ada anak lagi yang bisa hidup. Nah, maka kita buka hati lah, buka hati. Ini yang tadi kalau ada apa Vivi itu, insya Allah saya belum pernah. Ya. Baik. Ini tentu menarik bahwa ada sebuah spirit tadi kita untuk berbuat. Ini konteks melayani. Serving itu memang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan dilayani. Ya mungkin publik perlu tahu ini, sehingga tadi Disperindak sudah berusaha cukup keras untuk terus memberi pendampingan kepada IKM-IKM yang kita punya. Baik, kembali ke Pak Makmur. Ini yang kita lihat di media bahwa ini baru-baru ini pemerintah sudah melakukan peluncuran yang namanya kawasan industri Aceh, yang kalau tidak salah di Ladong. Nah, apakah menurut Pak Makmur ini sebenarnya salah satu solusi, salah satu upaya dari pemerintah untuk tadi mendorong bagaimana Aceh menjadi sektor industri itu benar-benar bisa berkembang dengan baik? Baik. Jadi sekarang mungkin kan tidak ada satu daerah pun yang hidup dari APBA dia bisa survive. Jadi salah satu syarat suatu daerah itu bisa survive itu sustainable industry. Jadi ini gerakan-gerakan yang luar biasa yang digerakkan oleh Pak Gubernur Aceh untuk membuka beberapa kawasan industri. Salah satunya juga mungkin di Kia Ladong, termasuk mungkin kawasan ekonomi khusus yang ada di Los Mame, walaupun sementara ini masih ada beberapa handicap yang sementara belum terselesaikan, dan ada rencana baru juga nanti akan dibuka kawasan ekonomi khusus Barat Selatan. Dan ini salah satu terobosan yang luar biasa yang perlu kita sambut. Di samping itu juga ya kita perlu merubah mindset kita masyarakat Aceh. Artinya kita kan juga dari hasil survei kan yang kreatif cuma 1%. Jadi sekarang kita coba melatih mindset, memotivator pengusaha-pengusaha kita, sekaligus kita juga membuka akses ke sektor perbankan, dan nantinya juga Kadin kalau seandainya UKM misalnya mereka dia mempunyai kesulitan di bidang sertifikat tanah, atau mereka mungkin tidak mampu membuat proposal untuk mengajukan kredit, itu Kadin akan segera mempersiapkan tenaga-tenaga untuk membantu UKM yang arahnya ke industri. Jadi akan ada backup dari Kadin itu sendiri.
Oke, terkait dengan KIA dan juga tadi ada KEK ya, kawasan ekonomi khusus, dalam pemahaman Kadin sendiri seperti apa nanti kawasan ini akan bekerja dan katakanlah memberi ekonomi efek kepada masyarakat yang memang tadi mereka bukan pengusaha, mereka biasa saja, tapi seperti apa efek yang bisa mereka terima nanti? Jadi begini, sekarang kan kita semua ketergantungan sama Jakarta, semua ketergantungan sama Medan, semua ketergantungan sama Semarang. Kita coba ngatasi defisit ketergantungan kita. Contoh soal, mungkin nanti segera akan hadir industri packaging yang selama ini kan kita pesan dari luar, dari Medan. Semarang, dari Medan, dari mana-mana. Dan itu kan juga industri packaging kan selama ini mungkin untuk packaging kopi, untuk packaging makanan, untuk lain-lain. Semua mereka datangkan dari luar. Nah, ini Kadin juga mencari solusi bagaimana berdirinya industri packaging di Aceh. Salah satunya kita pilih lokasi Kia Ladong. Yang kedua, mungkin selama ini kita juga pabrik botol. Kan kita udah mulai ada industri parfum di Aceh. Akibat sekarang sudah mulai kita pikirkan untuk industri nilam. Jadi sekarang juga pabrik parfum di Aceh juga mungkin memesan botolnya dari Cina. Jadi dengan harapan kita dengan ada Kia Ladong, nanti di situ akan muncul juga industri botol. Jadi semua yang ada defisit neraca perdagangan kita coba atasi pelan-pelan. Jadi nantinya kita berharap seperti Medan, Jakarta. Jadi Kia Ladong itu nanti bisa muncul industri-industri untuk pengembangan UKM di Aceh. Di samping memang terbuka lapangan kerja tadi, masyarakat bisa bekerja juga, masyarakat semacam bisa berkontribusi lewat ada produk-produk dasar yang diinginkan dari industri itu bisa disediakan oleh masyarakat misalnya, begitu Pak Makmur ya. Tentu ini menarik bahwa tadi kolaborasi penting, ada Kadin, ada pemerintah, ada BUMD atau BUMN yang terus yang pasti tadi satu hal menarik yang kita garis bawahi mengurangi ketergantungan kita terhadap Medan selama ini, Jakarta atau Semarang. Ya memang mau tidak mau suka tidak suka kita hampir sebagian besar mengimpor hal-hal mendasar di sana. Oke, ini mengakhiri di perbincangan kita di sore hari ini sekitar 5 menit lagi. Saya ke Pak Azwar. Nah, apa kira-kira pesan penting yang mungkin ini perlu untuk semua elemen Pak Azwar? Ada baik pemerintah, pengusaha atau masyarakat, sehingga satu harapan tadi bicara industri itu betul-betul memang memberikan efek ekonomi bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah itu sendiri. Untuk masyarakat, untuk anak muda, untuk orang yang mau berusaha, ada ayat Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaru min fadlillah. Selesai salat maka bertebarlah kamu di muka bumi ini untuk mencari rezeki dan kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Jadi jangan berpikir kerja kemana-mana. Kecil aja boleh. Itu sikap itu. Nah, sikap itu dimulai dari anak-anak, pemuda. Orang tuanya harus menghargai kerja itu. Jangan ada satu anak yang masih berusaha kecil-kecilan, dia belum kerja. Yang kerja itu yang kerja di PNS. Jangan begitu. Sikap itu penting, doa itu penting. Yang muka campling nggak dikirim itu pesan saya untuk pemuda-pemuda anak-anak kita. Jangan malu. Allah sudah perintahkan dengan ayat itu, pasti Allah akan jamin membuka kemudahan-kemudahan. Untuk yang lain saya sudah tadi kasih pesan tadi. Ini buat anak-anak aja. Ya, ini ya pesan penting bagi anak muda tadi ya, bahwa dukungan bagi masyarakat. Saya mau kasih contoh, saya tamat ITB tahun 80, saya tidak kerja PNS. Saya pikir yang PNS sudah banyak, yang pengusaha tidak kurang. Saya jadi pengusaha. Ada yang sarankan dua-dua, tidak boleh. Tarik bin Ziyad waktu nyebrang ke Spanyol, pantai Spanyol, dia panglima perang. Apa dia bilang? Bakar semua kapal yang ada. Kenapa begitu Panglima? Kita menang atau mati. Jadi pengusaha itu memang harus jiwa pengusaha, nggak pantang menyerah. Nah itu yang harus dipunyai oleh anak-anak muda atau pengusaha, baik UKM maupun yang besar. Artinya rubah 3K patah semangat. Jangan cengeng. Jangan cengeng. Itu hal biasa dalam dunia bisnis. Itu modal paling besar. Spirit optimisme yang diperlukan.
Oke, kita tersisa beberapa menit lagi. Pak Rauzi, mungkin closing statement atau harapan kepada publik, apa yang disampaikan? Singkat saja. Kalau kita dari sisi pemerintah tentu kan berharap bahwa masyarakat ini memahami bagaimana masyarakat bisa menyajikan iklim investasi di daerahnya. Dan ini perlu sebenarnya dipahami oleh pimpinan-pimpinan daerah agar dilakukan edukasi, sosialisasi atau apakah namanya, agar ruang analisa masyarakatnya berubah. Lalu berpikir bagaimana ini, karena ketika ada investasi masuk itu mulai multiplier efeknya luar biasa. Luar biasa. Ini paradigma ini harus dibangun. Iya, ini minimal sederhana saja. Dari NJOP saja itu pasti sudah berubah. Nilai jual objek pajak itu satu. Belum lagi kita bilang faktor-faktor lain yang ikut serta. Nah ini sekarang bagaimana kita semua tingkatan pemerintahan seperti tadi bisa memberikan edukasi seperti ini, sosialisasi yang representatif dan edukatif gitu loh. Ya, ini dilakukan. Ini karena menjadi... Pak Gubernur hari ini itu sangat serius untuk hal-hal yang seperti ini. Serius sebenarnya supaya dunia investasi Aceh, dunia industri Aceh itu berkembang. Industri manufaktur di Aceh itu berkembang. Karena itu yang bisa mempercepat penurunan angka kemiskinan di Aceh. Ini saya kira mudah-mudahan ini bisa ditangkap atau dipahami dengan baik terutama oleh di daerah Tengah 2. Pak Mamur, silakan singkat saja. Baik. Apa harapan Anda, terutama mereka berharap Kadin bisa lebih berperan? Harapan saya masyarakat Aceh bisa melakukan percepatan untuk merubah mindset. Bekerja keras, karena kita lihat negara maju, mungkin kita lihat Cina, kita lihat India, mereka semua mempunyai produktivitas yang tinggi. Nah hari ini jumlah pengusaha di kita juga sedikit sebenarnya. Sangat sedikit. Jadi itu juga ke penentuannya, semakin maju suatu daerah, itu semakin banyak jumlah pengusaha. Mungkin kalau di Aceh, hitungan saya sebentar itu, mungkin kalau jumlah pengusaha cuma 1 per mil. Karena orientasinya kita mencari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Ini menarik bahwa bagaimana kita mendorong setiap orang bisa berusaha menjadi pengusaha, ya setidaknya untuk membangun beberapa sektor industri yang mungkin dia bisa garap itu. Baik, terima kasih Pak Rauzi, Pak Mamur dan juga Pak Azwar atas kehadirannya di Dialog Suara Publik. Kita harus akhiri ini karena waktu sudah berakhir. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami terkait dengan industri dan pertumbuhan ekonomi di Aceh. Saya kira dari pendapat dan juga apa yang disampaikan oleh narasumber itu satu yang cukup bermakna bagi kita, sebuah pengetahuan baru bahwa kita berharap ke depan industri akan terus tumbuh di Aceh dan juga masyarakatnya akan sejahtera. Demikian, semoga perbincangan ini bermakna. Terima kasih kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.